Selamat pagi. Pagi Mas Didi. Pagi. Yes. Ini ada yang muncul nih. Hujan nggak di Jogja, Mbak? Enggak rata Mas Didi. Wah, ini musim hujan terus nih. Cuman sebentar. Oh, Halo. Sana hujan ini ya. ya, ini musim hujan. Kayaknya sebetulnya belum masuk musim hujan kali. Iya, Ini tapi udah apa? hujan terus. Baru mau mikir Bu kos mana? Muncul. Kalau si Dewi kayaknya lagi heboh sama konten kreator ya. Apa namanya? Tiap benar ini suruh publish apa acaranya Pak Dedi di Jogja. Iya. Yang sama Evelyn bisa ini Pak Dedi bisa Kenapa, Mbak? kepikiran ini. Oh, iya, mau di webinar. Evelyn tuh yang iniin, ngasih ide. Gak sih. Iya tuh belum bilang ke yang bikin itu flyernya siapa? Masukin ke IG aja berkala gitu. Si Evelyn. Si Evelyn, ntar aku bilang ke Mbak Evelyn. Sebenarnya sih ini buat sementara buat kalangan kita aja dulu sih sebenarnya. Oh, maksudnya kan murid-muridnya Pak Dedi kan? Iya, komunitas-komunitas aja di ini itu. Iya, kok murid-muridnya Pak Dedi kan udah menjawara di mana-mana. Ya, kalau orang nggak bakal bisa tahu kalau nggak lihat dari sosmed kan Pak. Kecuali Iya. Papa yang forwardin ya ke ininya, ke orang-orangnya. Iya, misalnya grupnya Mbak Irma, kelasnya grupnya Mbak Wina gitu-gitu aja temen-temennya gitu. Udah banyak itu juga. Soalnya kita terbatas kapasitasnya. Berapa itu 300 ya Pak? Nggak sampai cuma 100. Oh, kok nggak Hmm, nambah? iya, Oh, 100 kan kalau ini kalau yang bayar lebih berapa per bulannya itu bisa 500. itu nggak bisa nambah sementara ya Pak Dedi ya? Nggak tahu deh saya. Mungkin kalau nama sementara yang per hari, nggak tahu kalau per hari. Iya, coba ntar ngomong sama Evelyn. Tahu tuh Evelyn. Ininya. Mana yang lain tuh udah masuk tuh. Ivon yang belum tuh. Mbak Irma udah. Udah kan jadi bertemu Burita. Burita kayaknya. Burit telat sih Burit. Burit telat. Burit. Ini kenapa nih sinyalnya yang satu? Oke. Nih, Pak.
Pagi Pak, pagi semua. Aduh telat. Pagi. Pagi Mbak Irma. Tuh. 453. Oke. Kita tinggalin Bu Rita. Telatnya Bu Rita kayaknya. Oke. Yes. Oke. Oke, duduk di atas blok, cross the leg. Swastika sana. Tinggikan dan luruskan punggungnya. Finger pressing on the floor. Pull upper arm out, hip to shoulders, slowly down. Maintaining this position. Bending the elbow palm together. Your sternum on. Slowly close your eyes. Tinggikan dan luruskan punggung. Rilekkan dari kulit kepala. Rilekkan kulit wajah. Rilekkan kedua bahu kanan dan kiri. Dua bahu kanan dan kiri tetap sejajar. Dadanya tetap terbuka. Rilekkan perut dan organ-organ yang ada dalam. Napasnya normal, normal inhalation, normal exhalation. Tundukkan kepalanya. Buka telapak tangan, letakkan di atas lutut. Perlahan, matanya lihat ke lantai. Baru lihat. Oke, nah pagi ini kita akan
sedikit membawa filosofi mengenai stira sukha asanam. Ya, itu dalam buku Yoga Sutra, ya. Dalam buku Yoga Sutra kita sering mendengar kan kalau suka orang bikin kaos itu tulisannya stira sukha asanam. Nah, bagaimana aplikasinya? Oke, saya terangin dulu sebelum nanti kita aplikasikan di dalam setiap asana kita. Oke, stira sukha asanam itu yang pertama, arti dari kata stira adalah kestabilan, kekokohan, kekuatan. Nah, itu merujuk kepada apa? Kepada dalam satu asana kepada bagian apa? Bagian dari fisikal atau pondasi. Contohnya, contoh ya. Saya ulangi lagi. Contoh kita dalam melakukan tadasana. Yang dimaksud stira adalah pondasi. Jadi dalam melakukan asanas, kita harus merasakan kestabilan, kekuatan dari asanas tersebut. Nah, kestabilan kekuatan didapat dari apa? Dari pondasi. Contohnya gini, makanya kenapa kita Iyengar style itu selalu menekankan ada kata-kata atau titik atau poin-poin. Contohnya, tekan kedua telapak kaki. Tarik lutut paha, tailbone in. Itu bagian dari luasan penjelasan dari stira. Paham? Jadi kenapa seperti itu? Panjangkan badan, shoulder blade in. Itu bagian dari penjelasan atau selanjutnya dari stira. Tekan kaki kanan, tekan kaki kiri. Oke, paham sampai situ? Itu yang bersifat fisikal. Nah, dari stira itu ada sukha. Sukha itu adalah rasa kenyamanan dari hasil stira. Ya, jadi stira dan sukha dia harus seimbang. Kalau misal stiranya nggak benar, maka sukhanya akan juga merasakan tidak benar. Contoh ya, waktu kita membuat Utthahastasana, stira itu untuk angkat tangan, itu shoulder blade-nya nggak masuk, shoulder blade-nya ikut naik ke atas, maka tidak ada rasa kenyamanan. Kok lehernya jadi tegang ya? Bener nggak? Lehernya jadi tegang ya, terus kemudian tailbone-nya nggak masuk, kok jadi arching, badan saya nggak bisa manjang ya. Terus ada rasa nggak nyaman. Itu hasil dari stira, kita namakan adalah sukha. Seperti itu. Makanya stiranya harus stabil dulu, seimbang. Baru menciptakan yang namanya sukha. Gitu loh. Ketika sukha dan stira itu seimbang kembali, maka dia akan menciptakan yang namanya kesadaran. Kesadaran dalam berasana. Jadi kita udah enak tuh ya, lakukannya udah tangan kanan kiri, neken kaki, kemudian panjang badan, bahu udah, sehingga menimbulkan kesadaran dalam diri. Gitu, paham? Jadi kita bisa tahu, oh, rasa kenyamanan udah ada. Nah, itu yang harus kita dapatkan. Tapi selama ini kita lebih mementingkan pose, ya, tapi bukan berarti salah mementingkan pose, sehingga filsafat atau filosofi tadi, ya, itu menjauh. Kita tidak mendekati filosofi tadi, gitu, kita menjauh, ya. Kita tidak bisa, makanya tingkat kesadaran kitanya hilang. Kita dalam melakukan asanas, just hanya sekedar fisikal aja. Padahal melakukan asanas lebih dari just fisikal. Itu paham ya? Gitu. Jadi kita melakukan asana itu just sekedar fisikal. Ya fisikalnya dapat, tapi tentu fisikalnya dapat ya kalau misalnya stiranya juga nggak benar, ya juga jadi nggak seimbang.
Oh, trikonasan dia beratnya di satu-satu kaki doang. Ya juga nggak benar kan. Itu pentingnya pengetahuan gitu loh dalam melakukan asana. Sampai situ paham? Nanti kita coba praktekkan. Sebenarnya apa yang kita lakukan sebenarnya sudah ya, tapi hanya mungkin konsep itu, filosofi itu kita belum understanding seperti apa sih kita. Saya juga pernah lihat kok di tulisan kaos, orang bikin kaos yoga, stira suka asanam, stira suka asanam, begitu terus. Tapi pada kenyataannya itu enggak seperti itu gitu loh konsepnya. Ya, lebih banyak mementingkan pose sehingga tujuan yang sebenarnya dari asana tersebut menjauh. Paham? Ya, nanti kita praktekkan ya. Ya, konsep yang tadi. Stira suka. Ya, stira itu kestabilan, kekokohan yang kita lakukan ya tailbone in segala macam, kaki kanan kiri itu termasuk stira. Suka itu hasil dari stira, itu kenyamanan ada enggak pada saat melakukan? Ya, kalau belum berarti dicek stiranya. Nah, ketika stira dan suka sudah seimbang, udah dapet, maka timbullah kesadaran. Gitu. Paham? Makanya dibilang kalau yoga juga body, mind, and soul. Balik lagi kan. Bodinya tadi stira, mind itu kenyamanan rasanya gitu loh. Dia ngerasain dan lakukan asana tuh oke gitu loh. Soul ya itu tadi tingkat kesadaran, udah mulai arah ke spiritual. Baru itu namanya masuk body, mind, and soul. Di asana stira suka ya kayak gitu. Baru meningkat. Paham? Oke. Ya, kita mulai. Buat Adho Mukha Wirasana. Oke, masukin konsep yang tadi. Bukan berarti rasa nyaman, oh semaunya doang. Enggak lah. Kan harus stira dulu. Ya, stiranya, shinbone-nya pressing, jempol kaki touching each other, kedua pantatnya press to the heel. Nah, seandainya, oh, saya terhambat stiranya karena heel-nya saya nggak bisa neken. Kalau kepala saya nggak bisa ke lantai. Ada caranya pakai blok kepalanya. Nah, itu bagian dari apa? Bagian dari suka supaya dia nyaman. Tapi tidak menyalahi stira. Tidak keluar dari action stiranya. Nah, pakai prop itu sebenarnya adalah bagian dari suka. Paham? Ya. Extend the trunk forward. Coba dirasakan pada saat extend the trunk forward. How do you feel? Rasakan. Merasakan. Feel. Kan gurunya pernah bilang. You must to be feel. Dalam melakukan asana. Feel. Rasa. If your abdomen soften. Ketika semua udah merasa kita udah oke, istilahnya udah oke, terus kita masih ada rasa nyaman atau tidak, coba dicek. Oh oke, feel, rasakan, pantat udah neken, badan udah panjang, ribnya nggak keluar, shoulder blade-nya udah nggak neken, ke arah leher, nggak ada tension, kan gitu. Kalau masih ada, coba diperhatikan kembali, ada yang miss di sana gitu pada saat stira. Ya, saling dia saling mengingatkan sehingga seimbang. Kalau udah seimbang timbul kesadaran, awareness, dibilang awareness itu langsung aware-nya ada gitu. Oke, and come up Adho Mukha Svanasana. Jangan sekedar melakukan ya. Kedua telapak tangan jari-jarinya dibuka, tangannya dibuka selebar bahu, kaki dibuka selebar hip.
Starting dari kedua telapak tangan ditekan. Luruskan elbow. Luruskan elbow-nya. Shoulder blade broaden. Upper arm roll out, shoulder blade broaden. And then panjangkan punggung. Dorong sampai ke buttock. Buttock turun tekan ke arah tumit. Heel down. Ketika heel down, kalau nggak nyampe juga nggak apa-apa. Ketika heel down, rasakan otot belakang kaki memanjang dan otot kaki bagian dalam memanjang. Ada connected antara kedua telapak tangan dan kaki. Nah, kita udah dapet dua kaki lurus ya. Leg straight, kakinya lurus. Heel down. Heel up. Jangan ragu-ragu untuk angkat tumitnya. Heel down. Heel up. Jadi waktu angkat heel, badan jangan ke depan, Bu Rita. Yang angkat tinggal pantatnya doang. Badannya nggak perlu ke depan lagi. Heel down. Terus punggung. Heel up. Stay. Heel down. Walk forward, Ardha Uttanasana. Jadi setiap asana kita bisa menentukan rasa nyamannya, kenyamanan. Tekan kedua telapak kaki, tarik lutut paha. Kan, terus tiranya kan gitu. Panjangkan rangnya ke depan, finger press on the floor. Shoulder blade-nya. Stay. Angkat tangannya ke atas, Utthahastasana. Coba. Utthahastasana. Tekan kedua telapak kaki, the four corner of the foot. Itu kan banyak penjelasan itu dari tiranya sebenarnya. Tarik lutut paha, back ke hip, and tailbone in. Tailbone itu adalah penghubung antara lower body and upper body. Oke, tenangin lagi. Tarik badannya. Trunk and hip ya. Dari pinggang, tekan gerakannya dari pinggang, tekan ke arah bawah itu grounding ya, ke arah lantai. Dari pinggang, tarik badannya ke atas. Saya ulangi lagi. Tekan kedua telapak kaki, tarik lutut paha, tailbone in, dan narik tuh, lanjut panjangkan. Nah, actionnya sebenarnya adalah badan itu dibagi dua. Ada action ke bawah dan action ke atas. Titiknya ada di hip, pertemuannya itu. Sehingga kenapa kita harus masukin tailbone? Tetap ada connection. Lower body and upper body. Coba lakukan itu. Tarik dari hipnya ke atas. Tekan dari ke bawah, itu kaki. Ingat ya, jadi panjangkannya di situ. Jadi badannya itu kayak memanjang semua. Ada action ke bawah, ada action ke atas. Stay. Udah, tahan. Kemudian sekarang angkat kedua tumitnya, heel up. Jangan ragu-ragu, heel up-nya jangan setengah doang, tinggi. Tinggi setinggi-tingginya. Heel down.
Jaga. Ketika heal up, apa yang dirasakan? Oh, saya kok nggak bisa. Oh, ada tahan-tahan di sini. Nah, itu dicek lagi. Si Tira sama si Suka itu saling mengecek ya. Heal up. Heal down. Heal up. Heal down. Uttanasana. Bend the elbow, head down. Perutnya relax. Oke, bend the knees, Adho Mukha Svanasana. Ingat konsepnya. Dapatkan kedua kakinya. Angkat kedua tumit ke atas. Heel up. Tinggi. Tumitnya jangan sedikit-sedikit doang. Tinggi. Nanti ini berhubungan dengan kita melakukan inversion. Kaki. Jadi selalu berhubungan. Dah. Angkat kaki kanan. And roll paha kanan inward. Tiranya mengatakan roll paha kanan inward. Kita udah inward, dicek sukanya. Oh, kenapa ada yang problem? Nah, ada yang enggak berarti oke, nyaman gitu. Ada yang problem dicek lagi. Oh, saya terlalu ini. Oh, saya belum roll in. Tahan. Heel up sudah. Kaki yang kiri tumitnya turunkan, heel down. Heel up again. Tinggi, tekan. Heel down. Roll paha yang di atas inward. Heel up. Tahan. Heel down. Turun kakinya. Balik ada muka. Angkat kaki kiri sekarang. Heel up. Dah. Angkat kaki kirinya. Roll. Roll. Paha yang kiri inward. Roll in. Heel down. Heel up. Angkat lagi, Agnes tinggi, jangan ragu-ragu. Heel down. Heel up. Heel down. Balik, Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Uttanasana, head down. Hip look forward. Angkat tangan ke atas, Utthasana. Feet apart.
Tekan kedua telapak kaki, tarik lutut paha sama ya. Sebenarnya tailbone in. Dari hip, tarik badannya ke atas. Panjang, jadi perutnya narik kan. Oke, sudah tailbone in, kita buat Utkatasana. Rasakan, rasanya, sukanya ada di mana nih? Utvahastasana. Pemionis Utkatasana. Bagus. Telapak kaki. Maka tarik badannya ke atas. Sama. Bagus. Han. Oke, sekali lagi ya. Utkatasana. Turun. Dah, luruskan tangannya ke depan. Sejajar dengan bahu. Sudah, Burita turun. Dah, sekarang turunkan lagi pantatnya sejajar dengan lututnya, turun pantat. Sudah, stay. Angkat tumit kakinya. Heel up. Pantatnya jangan ikut naik. Heel down. Burita badannya tegap, jangan ke depan. Naik. Heel up. Iya. Jangan ragu-ragu, tinggi. Stay. Heel down. Heel up. Stay, tahan. Pantat jangan naik, murid. Heel down. Oke, palm on the floor. Mundur ke belakang. Adho Mukha Svanasana. Yes. Rest. Bagus. Utpamukha Svanasana. Tekan ball of the foot-nya. Rise up. Relax your buttock. Adho Mukha Svanasana. Nah, Utpamukha itu kebanyakan pantatnya dikencengin. Nah, kalau sering dikencengin pantatnya, ketika kita mau melakukan inversion, Sirsasan tuh kebanyakan dia nggak bisa lurus karena menahan di pantat, pantatnya kenceng. Ada sebagian seperti itu. Kok kaki saya nggak bisa lurus ya? Melengkung. Ya iya, karena pantatnya kencang. Jadi roll out ya pahanya. Jadi relax ya. Tapi lurus kakinya. Pantai jatuhin aja. Oke, Utpamukha Svanasana. Luruskan lutut. Pantatnya jatuh, relax. Teman relax. Balik, Adho Mukha Svanasana. Walk forward, Uttanasana. Head down. Oke, letakkan tangannya di pinggang. Cross your elbow. Head down. Boleh ditepuk dulu kakinya, baru lurusin lagi. Adjust. Cross the elbow, Burita tangannya di belakang pinggang. Cross the elbow, ya.
Bend your knees, chain cross the elbow. Langsung bisa, lututnya juga bisa. Sekarang kakinya lagi. Okay, finger on the floor. And come up. Utthahastasana. Oke, rilis. Tadasana. Menghadap ke depan. Nah, simpel, kan? Nah, lakukan juga yang simpel-simpel aja asanasnya. Itu kenapa kok kita kalau di Iyengar itu selalu gitu-gitu terus. Saya juga baru mengerti ternyata, oh arahnya ke sana. Ya, arahnya. Jadi kebanyakan orang ikut kelas Iyengar itu udah beberapa kali, bosen karena gerakannya itu terus. Ya karena dia tidak menyadari konsepnya yang tadi. Itu, paham ya? Saya juga baru paham kok, sama. Saya juga baru sadar, baru paham kenapa style Iyengar tuh kayak gitu-gitu aja. Ternyata ya tujuannya kan tadi gitu loh. Beda. Dia cara metodik ya beda-beda. Orang Ashtanga mencari jalan kan juga itu kan kayak jalan gitu loh. Style Iyengar itu jalannya ke sini. Karena mungkin dia berpikir untuk mendapatkan tingkat kesadaran lewatnya lebih cepat, caranya begini gitu loh. Kalau style lain mencapai kesadaran caranya lewat gini, ya beda-beda. Ya, jadi semuanya benar gitu loh. Paham ya? Jadi kayak kita lah, kita mencari yang lebih efektif yang mana sih gitu loh. Itu balik-balik lagi. Sah-sah aja ke diri kita masing-masing. Kita pilih-pilih yang mana itu sah-sah aja gitu loh. Ya, konsepnya kayak gitu. Oke? Standing Tadasana. Siap. Oke, kita akan buat Vriksasana. Tekuk kaki kanan, letakkan telapak kaki kanan di paha kiri dalam. Coba dirasakan sukanya kaki kanan dan kaki kirinya nanti. Ini kaki kanan kiri ya. Udah mulai nih. Kok kanan saya nyaman, kok kiri nggak nyaman, dicek lagi sistiranya. Oke. Oke, angkat tangannya lurus ke atas. Nah, nih. Rata-rata yang ini sama nih semuanya. Ya, dirasakan sendiri si supaya itu. Bukan dari kaki yang kiri, tarik lutut pahanya. Elbow-nya udah masuk ya. In. Tadi tarik dari hip, dari pinggangnya narik ke atas. Pusernya tarik ke atas. Panjangin badannya. Dari pinggang tekan ke bawah, tekan kaki. Jadi actionnya neken dulu, baru action ke atas. Stay. Belum, stay. Oke, release. Change. Nah, simple kan? Simple aja sih. Lagi. Ya. Kiri. Jari-jari kaki kiri ke bawah ya, benar-benar. Jangan. Tapi ya satu sisi memang beda. Nah, artinya di situ kita belajar sistiranya. Kenapa satu kaki kok kita nggak nyaman? Nah, ini ada apa gitu loh. Itu yang timbul kesadaran jadinya. Ada apa gitu antara stira dan suka itu harus seimbang.
harus connection. Ada apa ya? Miring. Tuh, dirasakan. Atau kita bisa melihat angkat tangannya lurus ke atas. Nah, ini kalau Mbak Wina dia keluar hip kanannya. Miring. Jadi kurang tekan kakinya kanan. Yvonne oke. Agnes oke. Lurid, naik lagi badannya ke atas. Mbak Irma agak naik kirinya. Kiri, sisi badan sebelah kiri kurang panjang. Nah, ayo, Mbak Wina tinggal kuatin kaki yang kanan aja, feelingnya. Right. Stay. Nah, nanti dia terlihat dari Trikonasana. Oke, rilis. Ya, jadi Trikonasana dan Friksasana itu berhubungan. Iya, perhatiin. Oke, kita buat Trikonasana. Coba. Tadi satu sisi lebih enak. Kalau tadi Friksasana satu sisi juga ada bermasalah, sama Trikonasana juga bermasalah. Gitu. Oke, yuk. Standing tadasan, buka kakinya lebar. Arm straight to the side. Nah, dari sini aja udah bisa kelihatan hipnya. Ya, setiranya dibenerin dulu. Setiranya dibenerin, hipnya. Turn left foot in, right leg out 90 degree. Oke, dah. Coba. Gak apa-apa. Dah, hipnya menghadap ke depan. Extend the trunk to the right side, Trikonasana. Tadi rasain ya. Tangan kirinya ke atas. Dah. Makanya kalau di Iyengar itu kan step by step, taruh tangannya dulu di pinggang, udah ke atas. Nah, ke atas ada tension nggak ini? Kalau ada tension berarti bahunya, shoulder blade-nya. Nah, setiranya dibenerin. Disukanya dia akan kasih teriak, oh saya kok tension di leher. Oh saya kok berat di kaki yang kanan semua. Gitu loh. Tekan dari hipnya ke arah kaki. Tarik badannya dari hip ke arah badan, ke arah trunk itu, trungnya. Jadi badannya dibagi dua. Meskipun kita buatnya kebalik-kebalik, tetap aja bagi dua. Actionnya. Oke, sama. Bagus. Change. Ngerti kan? Jadi antara tidak dan suka dia saling udah mulai hidup tuh teman-teman. Jadi, oh bahu kalau tangan lurus, tekuk dulu, dibenerin lagi. Nah gitu. Change, left. Hipnya depan dulu, tailbone in, sudah. Extend the trunk to the left side, Trikonasana. Kan dari kaki kiri ke kaki kanan. Udah, rasakan. Artinya tadi ya, ada dua kaki saling menekan. Grounding, kaki baru tarik tuh badannya ke arah sisi sebelah kiri kan, karena badannya ke arah kiri kita. Ketika angkat tangan ada tension di bahu, tidak. Dibenerin kiranya. Oke, come out. Go back to the center and jump. Nah, tadi
saya melihat ada teman-teman juga tadi, waktu angkat tangan ya, tadi Mbak Irma angkat tangan mungkin ada tension dia turunin lagi. Ya oke, itu bagian dari kesadaran sudah timbul dia tuh ininya stira sama sukanya. Oh tuh diangkat rasanya gimana ya? Oh nggak enak, nggak nyaman, turun lagi dia kedua gitu lagi. Itu bagian dari suka antara stira dan suka gitu ya teman-teman ya, paham? Nah itu udah mulai bekerja. Jadi kita explain-nya ke sana. Kenapa tuh di Iyengar itu seperti itu. Terus misalnya tangannya ke lantai nggak nyampe, malah tension dia di kakinya, maka dikasih blok tangannya kayak gitu. Dia pakai prop, itu bagian dari itu sebenarnya, dari stira dan suka itu. Kenapa seperti itu? Nah itulah artinya jalan menuju kesadarannya itu yang mana gitu. Paham ya? Oke, kita ulang lagi sekali lagi. Trikonasana. Nanti waktu trikonasana, kok saya sakit ya di pinggang, apa nih, nggak mutar apa ya, itu dicek lagi. Kesadaran di situ yang penting. Oke, go to the right side, trikonasana. Nah, coba, oh dadanya misalnya ketutup, bisa terbuka, coba dibuka, itu kesadarannya. Tekan kaki kanan, tekan ke kaki kiri, dan coba lihat ke arah tangan kiri ke atas, ada tension tidak? Oh ada tension, dicek lagi. Bagus. Sama. Go back to the center, change left side. And extend the trunk to the left side. Trikonasana. Nah, oh ke sebelah kanan sama kiri ada beda ya. Nah itu kesadarannya udah timbul. Lihat ke arah tangan kiri. Ya, bagaimana bersama kanan kiri ya. Stay. Oke, come up. Go back. And jump. Yes. Standing Tadasana. Utthita Parswa Konasana. Bend the leg and jump. Lebar kakinya. Come straight to the side. Turn left foot in, right leg out 90 degree. Hipnya ke depan dulu Mbak Wina, jangan miring. Miring. Hipnya, santai dulu. And extend the trunk to the right. Tekuk kakinya kanan, letakkan tangan kanan di bolong. Gak sampai boleh pakai blok. Daripada tension, nggak nyaman, suka. Ya. Gurita lebarin kaki kiri. Gurita kaki kiri lebarin lagi. Kaki kiri panjangin lagi terus. Turun pantatnya. Dah. Agnes bloknya turunin dikit lah. Kalau bisa. Nah, kan. Yes. Kaki kiri lurus ya. Tekan dari kaki kanan ke kaki kiri. Yang tadi dibagi dua kan. Badannya. Tarik dari pinggang ke arah tangan kiri. Dari pinggang tekan ke kaki kiri.
Dari pinggang tarik ke arah tangan kiri. Bagus. Nah, ini Ivon kalau gini masih oke. Ya, pas. Dina juga pas. Nah, ini siapa? Mbak Irma turun lagi pantatnya. Oke, sama. Good. Nah, satu sisi lebih oke. Oke, go to the left side. Elbow in, bend. Extend the trunk to the left. Straight overhead. Kaki kiri tekan, kaki kanan tekan. Dari pinggang sebelah kanan tekan ke kaki kanan, dari pinggang sebelah kanan tarik badannya. Rasakan sukanya di mana. Oke, come on. Go back to the center and jump. Nah, pernah nggak teman-teman merasakan, oh saya kalau mau Utthita Parsvakonasan kan suka ditanya, kamu enak sebelah mana, kanan kiri? Oh saya lebih enak ke kanan. Itu sukanya sama itunya udah enak itu. Karena apa? Saya kenyamanan enak sebelah kanan. Karena dapat feel-nya. Gitu. Kalau ditanyain asanas, kamu suka asanas yang mana? Misalkan, oh saya suka ngelakuin asanas back bend-nya. Karena apa yang dia di situ sudah menemukan antara suka dan stira dan sukanya. Dia udah sadar, makanya gitu. Ya, itu harusnya sebenarnya terjadi di semua asanas. Ya, justru karena kita yang sukanya, oh sukanya ini gerakan yang ini, karena udah dapet feel-nya. Kayak gitu. Tapi kita nggak boleh ulang-ulang terus. Yang kita udah dapet justru dicari yang tidak dapet. Supaya semuanya seimbang. Gitu ya. Mentang-mentang udah satu, misalnya Utthita Parsvakonasan. Kalau kok kiri saya nggak nyaman nih, saya ke kanan aja lah. Gitu terus. Nah, biasanya yang terjadi itu si teacher, guru ya. Guru kalau ngasih contoh satu sisi aja, bahaya itu. Makanya dia enak satu sisi. Suruh cut satu sisi nggak mau dia. Karena dia nggak biasa ototnya. Itu akhirnya itu bahaya buat badannya sebenarnya. Ya, gitu loh. Seperti itu. Jadi kalau mau ngasih contoh ya harus dua atau nanti gantian. Dia harus ingat tuh, nanti dia harus latih sendiri. Karena kalau satu sisi juga bahaya seperti itu. Nggak boleh. Karena ada satu sisi yang timbul kesadarannya, satu sisi enggak. Yang suka stiranya itu nggak ada. Stira sukanya. Oke. Paham ya? Oke. Ada muka Svanasana. Ada muka Svanasana. Utva muka Svanasana. Ada muka Svanasana. Utva muka Svanasana. Chaturanga Dandasana. Utva muka Svanasana. Adho muka Svanasana.
Oke, Adho Mukha Wirasana. Oke, sama. Lie down on your lie down on your back. Kita akan buat Upa Prasarita Padasana. Tidur telentang. Tekuk kedua lututnya ke dada dulu. Pawan Muktasana. Relax. Oke, pegang kedua engkel kakinya. Luruskan kakinya. Upa Mukha Paschimottanasana dulu. Buat. Dorong tumit ya. Bukan hanya sekedar narik, tapi si kaki kita dorong tumitnya ke arah kepala tadi. Keep your buttocks close to the floor. Jangan tinggi-tinggi, diangkat tuh si lumbernya. You feel inner leg, bagian dalam ya inner, sama kaki bagian belakang, string straight. Di situ juga feelingnya udah gak bagus kok kalau udah straight di situ. Jangan roll out, perutnya tarik ke arah spine, relax. Oke, bend your knees again. Pawan Muktasana. Oke, luruskan lagi kakinya ke atas. Utva Prasarita Padasana, lurus, nggak usah dipegang, agak lurus sekarang. Tangannya ke belakang, straight overhead. Perutnya tarik ke arah spine dan ke arah dada. Jadi jangan ngangkat dadanya. Oke. Kalau misalnya tidak nyaman, teman-teman boleh kasih blanket di bawah lumbernya. Nah, ini bagian dari suka. Nanti lama-lama baru enggak. Roll inner thighs inward. Tarik perut ke arah spine. Roll in. Tekan batak. Inhale and exhale. Turunkan kakinya ke arah lantai. 10 cm dari lantai. 10 cm dari lantai. Sama.
Tarik nafas, inhale and exhale, turun. Kakinya 10 cm dari lantai. Come up. Tarik nafas, inhale and exhale, turun. Come up. Lagi nafas, inhale and exhale, turun. Stay. Come up. Oke, release. Power Muktasana. Oke, please. Balik ke badannya, ke muka wirasana. Tinggal puter aja badannya. Ngelamun. Jaya pos. Oke, Kama. Sirsasana. Coba masukin konsep tadi, Tira suka.
Ada tension nggak? Leher. Perutnya jangan tegang. Dari hip, drop. Dari hip, kan kali-kali. Ini terbalik ya, posisinya. Sama sih sebenarnya. Anggap aja kakinya itu neken lantai. Jadi ngedorong ke atas. Gitu. Dari hip ke bawah, neken. Neken, grounding, dorong ke atas. Nah, jangan selalu ke kiri. Kanan dikit aja, dikit lagi kanan. Nah, oke. Mbak Irma, yang tadi saya bilang, mungkin roll pantatnya kencang, jadi badannya kakinya nggak bisa mendorong ke atas. Lagi dorong. Oke. Right leg down, Eka pada Sirsasana. Sama. Change. Left leg down. Kaki yang kiri. Turun. Kaki kanan roll in. Sama. Paraspaika Eka pada Sirsasana. Kanan. Roll. Sama. Kiri. Change. Sama. Oke, release. Nah, ada muka Sirsasana. Ada muka Svanasana.
the time. Okay, please. Savandasana. Shoulder stand. Roll pahanya inward. Kita dorong lagi ke atas. Mbak Irma juga. Kakinya dorong ke atas lagi. Juga. Kok beratnya kakinya ke atas, ceritanya gitu. Kan sebenarnya bisa ya pakai tembok, ya apa. Dari istilah jangan ditegangkan perutnya, tarik perutnya ke depan.
Eka pada Sarvangasana, right leg down. Kakinya, kirinya dorong ke atas, roll in. Maaf. Change perfect down. Maaf. Parspaika Eka pada Sarvangasana, putar kaki kanan serong, kanan, turun. Maaf, change. Kiri. Maaf. Halasana. Ujung jari ya. Buka kakinya Supta Konasana. Kaki kiri satukan dengan kaki kanan, Parsvahalasana. Kaki kiri satukan ke kaki kanan, Parsvahalasana. Bahunya kanan kiri tetap grounding.
buka. Ganti kaki kanan ke kaki kiri. Balik lagi. Bend your knees karena Vidasana. Move your belt, slowly go down. Okay, continue Savasana. Savasana.
Slowly bending the leg. Put your palm on abdomen. Turn body to the right side. And open your eyes. Place your left palm on the floor and come up. Thank you, namaste. Oke, kita foto. Siapa yang mau foto? Berita. Boleh nih, mau dipoto. Oke, siap. Berita nih. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Bye. Terima kasih Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi. Sampai Nah. jumpa. Terima kasih semua. Oke.